Hamas digempur ultimatum ganda dari pejabat Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyebut Hamas hampir kehabisan waktu dan memaksa kelompok itu untuk membebaskan semua sandera serta meletakkan senjata. Jika tidak, Trump dan Israel menyebut Gaza akan menghadapi badai kehancuran total. Di saat yang sama, Hamas menyatakan kesediaan mereka untuk berunding. Namun ketidakpastian masih tinggi, terutama bagi nasib warga sipil. Seperti apa ultimatum yang dilayangkan Trump dan Israel? Pada Senin 8 September 2025, Menteri Pertahanan Israel Katz mengunggah sebuah cuitan di akun X-nya yang berisi peringatan kepada Hamas. Katz menyebut sebuah badai dahsyat akan segera mengguncang langit Gaza dan serangan terhadap gedung-gedung bertingkat akan terus berlanjut. Katz menyebut ini adalah garis merah bagi Hamas untuk membebaskan semua sandera dan melucuti senjata. Jika tidak, Katz mengancam Israel akan menghancurkan Gaza dan seisinya. Di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan peringatan senada. Netanyahu menyebut militer Israel telah meruntuhkan sekitar 50 gedung bertingkat di Gaza yang banyak digunakan warga sipil untuk berlindung dan berada di sekitar tenda pengungsian. Perdana Menteri Israel itu mengancam bahwa pasukannya telah bergerak menuju Gaza untuk melancarkan operasi militer yang lebih besar. Untuk itu, Netanyahu memperingatkan para warga sipil untuk segera pergi mendorong terjadinya pengusiran massal. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם. Kata-kata itu bukan sekadar retorika, namun sinyal jelas bahwa serangan akan semakin brutal. Kecaman Netanyahu dan Katz itu semakin diperparah dengan cuitan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di akun Truth sosialnya. Seperti apa ancaman yang ditekankan orang nomor satu di negeri Paman Sam itu? Pada Minggu 7 September 2025, Trump mengunggah pernyataan melalui akun pribadi Truth sosialnya yang berisi ultimatum terhadap Hamas. Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat sudah membuat proposal baru yang telah disepakati Israel. Trump pun memerintahkan Hamas yang ia sebut hampir kehabisan waktu untuk segera menyetujui proposal itu dan menyebutnya sebagai ultimatum finalnya. Jika Hamas tak menghiraukan tuntutannya, maka Trump mengancam kelompok itu akan menanggung konsekuensinya. Proposal itu pun diduga berisi perintah bagi Hamas untuk membebaskan sekitar 48 sandera yang masih ditahan di Gaza dan diperkirakan 20 di antaranya masih hidup. Trump yakin ia bisa membebaskan semua sandera itu. I think we're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody, but it's a problem we're going to get done. So they have hostages. It could be a little bit less than 20 because they tend to die, right? They tend to die, even though they're young people largely. They're dying. Young people don't die. Young people stay alive. But with this whole thing, they tend to die. But we have, let's say, 20 people, and we have about 38 bodies. Bodies, meaning bodies. Are you confident you can get them all released? Yeah, I think so. I think we're going to get them all. Lantas, bagaimana Hamas merespons ultimatum dari Israel dan Trump? Sebagai mediator, Qatar segera mendesak Hamas untuk merespons positif proposal yang digubah oleh Amerika Serikat.
Dan benar saja, beberapa jam setelah Trump mengunggah ancaman pamungkasnya, Hamas mengumumkan mereka siap dan bersedia untuk duduk di meja perundingan. Alasannya karena ada beberapa gagasan dari pihak Amerika Serikat yang bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, Hamas tetap menyertakan syarat. Hamas menegaskan harus ada deklarasi resmi berakhirnya perang, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembentukan Komite Independen Palestina yang akan mengelola Gaza nantinya. Sebelumnya pada Agustus 2025, Hamas sebenarnya telah menyetujui proposal berisi usulan gencatan senjata selama 60 hari yang diajukan Amerika Serikat. Sebagai ganti dilakukannya gencatan senjata, Hamas akan membebaskan sandera secara bertahap. Namun Israel justru menyikapi keputusan Hamas itu dengan penolakan karena hanya mau menerima pembebasan semua sandera sekaligus. Israel menolak sikap Hamas dan malah mengerahkan operasi militer besar-besaran yang bertujuan mencaplok seluruh wilayah Gaza. Dan sejak saat itulah, operasi militer Israel semakin kejam dan perintah pengusiran massal semakin gencar diumumkan. Lantas, jika Hamas dan Israel duduk bersama, akan seperti apa nasib perundingan mereka? Meski Israel telah menyetujui proposal Amerika Serikat dan Hamas bersedia untuk berunding, nasib negosiasi keduanya masih dibayangi ketidakpastian. Pasalnya, terdapat titik macet yang merintangi kemauan Israel dan Hamas. Israel mau semua sandera dibebaskan sekaligus dan Hamas melucuti senjata mereka. Sementara Hamas menuntut adanya deklarasi resmi berakhirnya perang, penarikan pasukan penuh dari Gaza, dan pembentukan pemerintahan transisi Palestina. Artinya, meski ada mediator, jalan menuju kesepakatan masih panjang dan rapuh. Padahal kemauan Hamas itu selaras dengan tuntutan dunia internasional sekaligus sebagian warga Israel yang menuntut Netanyahu untuk segera mengakhiri perang. Menurut analis The Independent, Bill True, sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan agar ada titik temu antara Netanyahu dan Hamas. Pertama, warga Israel harus meningkatkan protesnya terhadap Netanyahu. Dan kedua, Trump sebagai mitra utama harus ikut menekan Netanyahu. Cara pertama mungkin bisa diambil, namun cara kedua tampaknya tak ada harapan mengingat Trump justru menyerang Hamas dalam sejumlah pernyataan publiknya. Dua pukulan ultimatum menghantam Gaza. Israel bakal jadikan Gaza dan penduduk sipil sebagai senjata untuk mengancam Hamas. Sementara Trump pun sepakat dengan ancaman dari sekutunya Israel. Meski dihadapkan pada pilihan pahit, Hamas meresponsnya dengan bersedia duduk bersama untuk merundingkan solusi yang sejalan. Tapi sinyal buntunya negosiasi sudah membayangi. Gaza kembali dicekik operasi militer Israel yang kian hari kian brutal. Serangan semakin terang-terangan, tapi dunia masih belum bisa berbuat apapun untuk menghentikan nafsu perang Netanyahu yang makin kejam. Pertanyaannya, apakah diplomasi mampu menyelamatkan warga Gaza, atau justru senjata kembali berbicara lebih cepat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.